Salam sejahtera buat kita semua, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Scientific Research Method atau metodologi penelitian disertasi dengan judul Analisa Data Kualitatif yang dikembangkan Strauss dan Corbin. Dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Y. Bunu, Master Pendidikan, oleh Albert Ege Seronto, NIM 1424-1907 DT. Kita akan membahas latar belakang dari seorang Strauss dan Corbin. Nama lengkap dari Strauss adalah Anselmus Strauss. Dia latar belakang pendidikan dari sosiolog, bahkan khususnya di sekolah Chicago School, yang menekankan studi kehidupan sosial secara langsung di lapangan. Dia banyak dipengaruhi oleh pendekatan antara sionisme simbolik, yaitu memahami makna yang bentuk melalui interaksi manusia. Berikut adalah Juliet Corbin. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai keperawatan dan peneliti kesehatan, sehingga fokusnya pada pengalaman manusia atau pasien keluarga dan praktik di klinis. Ada dua poin besar yang hari ini kita bahas. Poin pertama yaitu pengembangan grounded theory. Strauss awalnya mengembangkan grounded theory bersama Bernie Glaser. Kemudian Strauss bekerja sama dengan Corbin untuk menyempurnakan metode ini menjadi sistematis dan praktis. Ini yang mereka memperkenalkan sebagai prosedur analisis yang rinci, yaitu open coding, definifikasi konsep, axial coding, dan selective coding. B. Tujuan pendekatan mereka ada tiga. Yang pertama, menghasilkan teori yang benar-benar berasal dari data atau grounded, bukan dari asumsi awal, memberikan panduan langkah-langkah analisis yang jelas bagi peneliti kualitatif, menjembatani kesenjangan antar teori dan praktik penelitian di lapangan. Yang pertama yaitu open coding. Menurut Strauss dan Corbin ada tiga langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif, yakni satu, diawali dengan open coding, yaitu peneliti akan berupaya menemukan selengkap dan sebanyak mungkin variasi data yang ada termasuk di dalam perilaku subjek peneliti, situasi sosial, lokasi peneliti, baik situasi sosial yang sudah terpola dalam kehidupan sehari-hari maupun yang bersifat insidental. Pada tahap ini setidaknya ada 5 langkah dalam prosedur yang ditempuh peneliti. A, yaitu breaking down, yakni upaya meneliti, merinci, melengkapi dan kecukupan data yang ada. Langkah ini berupaya proses pengumpulan semua informasi yang berkaitan dengan tindakan dilakukan informan. B, examining, yaitu prosedur peneliti yang dilakukan peneliti untuk memeriksa dan mengelompokkan bentuk-bentuk tindakan informan. C, comparing, yaitu membandingkan bentuk-bentuk tindakan informan serta sejumlah faktor yang dipengaruhi terjadi perbedaan bentuk tindakan itu. D, conceptualizing, yaitu proses menjelaskan konsep lokal yang sering diucap dan dilakukan oleh informan. E, categorizing, yaitu proses melengkapi atau mengkategori data menjadi tema-tema. Tema-tema ini sifatnya masih terbuka dan bisa bertambah atau berkurang, sangat tergantung pada perkembangan data berikutnya. Pengkategorian ini peneliti sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Banyak setidaknya klarifikasi, tidak sepenuhnya tergantung pada jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni bisa berkembang sesuai dengan data yang diperoleh. Hal kedua adalah axial coding.
Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari open coding diorganisasi kembali berdasarkan kategori-kategori yang dikembangkan ke arah proporsi-proporsi. Pada tahap ini dilakukan analisis hubungan antara kategori hubungan tersebut dianalisis seperti model paradigma grounded theory sebagai berikut. Dimulai dengan kondisi, penyebab, lalu ke fenomena, konteks, dan kondisi intervening, lalu strategi interaksi dan tindakan, akhirnya konsekuensinya. Ada beberapa hal. Pertama, kondisi penyebab, yaitu kondisi yang mendorong informan melakukan tindakan. Kedua, fenomena, merupakan tindakan dilakukan informan. Ketiga, konteks, yaitu sebagai proses tindakan informan. Keempat, kondisi intervening, yaitu kategori yang mendukung dan menghambat informan melakukan tindakan. Berikut, interaksi atau tindakan merupakan kemampuan individu dari informan dalam menilai dan memilih untuk tindakan yang dilakukan. Konsekuensi merupakan akibat dari proses dan tindakan oleh informan. Yang ketiga, selective coding. Pada tahap ini, peneliti menggolongkan kategori menjadi kriteria inti dan mendukung serta mengaitkan antara kategori inti dan pendukungnya. Kategori ini ditemukan melalui perbandingan hubungan antar kategori dengan menggunakan model paradigma. Langkah selanjutnya yaitu memberikan hubungan antar kategori dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang kemudian diangkat menjadi general design. Pencermatan ditemukan di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Semua data yang diperoleh dimasukkan dalam catatan lapangan atau field note. Field note ini berisi tanggal informasi yang berkaitan dengan fenomena perlawanan, nama subjek penelitian, informasi tentang settingnya, kata kunci kesimpulan, dan komentar peneliti. Melakukan field debriefing dengan teman sejawat, hasil lapangan mengenai tindakan informan setelah dideskripsikan, selanjutnya didiskusikan dengan pembimbing dan teman sejawat. Melakukan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa subjek peneliti. Data yang diperoleh dari subjek peneliti yaitu 1 dibanding dengan subjek yang lainnya. Hasil ini berlangsung sampai informasi jenuh. Melakukan member check terhadap semua temuan di lapangan. Setelah hasil lapangan ditulis dalam bentuk disertasi, hasilnya disampaikan kepada subjek peneliti yaitu mereka yang terlibat dalam proses perlawanan. Apakah hasilnya sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Jadi pada tahapan ini perlu validasi. Jadi perlu kembali lagi cross check lagi tentang data-data di lapangan sehingga kita dapat hasil yang betul-betul valid dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Demikian penyampaian presentasi saya. Tuhan berkati.